Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala ats-tsamin. Mudhaharatu al-musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Bukan cuma musyrikin, tapi semua dari kalangan orang-orang kafir. Bukan cuma orang musyrik, tapi semua dari kalangan orang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini sebenarnya ringkas saja. Syaikhul Fauzan rahimahullah di syarahnya itu sedikit sekali dijelaskan tentang mudhaharatul musyrikin. Permasalahan tentang mudhaharatul musyrikin ini pada bab wala wal bara'. Pada hakikatnya ini dari bab wala wal bara'. Wala itu cinta, mahabbah, nusrah, ikram, wal ihtiram. Terhadap siapa yang dicintai. Begitu pula al-bara'. Al-bara' itu al-bughd, benci, wal bu'd, jauh, wal khalas, itu berpisah, wal adawah, ada permusuhan. Tapi setelah adanya udzur dan indar, setelah tegak dari peringatan. Kalau sudah tegak, kemudian dia masih di atas dari keadaannya yang dia diberikan udzur dan peringatan, tidak berubah dari apa yang disampaikan, maka di sini ada bara', ada bara'. Jadi ini bentuk wala wal bara'. Al-wala wal bara' ini permasalahan besar. Disebutkan oleh Syekh Hamid Al-Atiq rahimahullah ta'ala bahwasanya permasalahan al-wala dan bara' ini permasalahan yang besar, sampai banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, tentang perintah untuk wala terhadap kaum mukminin dan larangan terhadap wala kepada kaum musyrikin. Perintah untuk al-bara' terhadap kaum musyrikin, dan begitu pula perintah untuk larangan untuk bara' terhadap kaum mukminin. Sampai disebutkan ini sangat banyak setelah pendalilan tentang tauhid dan kesyirikan. Tentang tauhid dan kesyirikan. Jadi antara mualatul al-kuffar ini dia yang disebutkan, yaitu mudhaharatul musyrikin. Dan ini disebutkan mualatul kuffar al-kubra. Jadi mualatul kuffar itu ada dua jenis. Ada kubra, ada sugra. Kubra artinya sesuatu yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Kalau ada muala terhadap orang kafir, dan ini mualanya kubra, tamah, mutlak, maka ini mengeluarkan orang yang bermuala kepada orang kafir ini dari Islam. Kalau mualatul kubra
atau sugro, bukan artinya dikatakan dosa kecil, enggak. Sugro artinya apa? Ya, kebalikan dari kubro. Kubro tadi apa? Mengeluarkan orang yang bermuamalah kepada orang kafir itu dari Islam. Kalau sugro itu tidak mengeluarkan, bukan berarti dosa kecil, bukan berarti dosa kecil. Ini pembagian. Ada yang menyebutkan dikatakan mualatul kubro dan mualatul sugro. Ada yang membedakan juga antara dua hal ini, yang dimana pelakunya bisa keluar dari Islam dengan pelakunya yang dia jatuh ke dalam dosa besar. Ada yang mengatakan kalau pelakunya keluar dari dosa besar namanya tawalli. Kalau pelakunya keluar dari Islam namanya tawalli. Kalau pelakunya jatuh dalam dosa besar namanya mualah. Jadi perbedaan nama pada hakikatnya kembali ke dua hal. Ya. Mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan atau pelakunya ini jatuh dalam dosa. Diberikan contoh tentang mualatul kufar al-kubra. Di antaranya ini yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Mudhaharatul musyrikin. Jadi ini bagian dari mualatul kufar. Oleh karena itu antum lihat istidlalnya Syekh. Ayatnya, apa ayatnya? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dikatakan al-muala, tawalli. Ya. Jadi mudhaharatul musyrikin ini bagian dari mualatul kufar. Oleh karena itu Syekh berdalilkan dengan ayat ini. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Siapa yang condong kepadanya, cinta kepadanya, menolongnya, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi ini ayat menunjukkan al-mualatul kubra. Mualatul kubra. Iya. Di antaranya apa? Mudhaharatul musyrikin. Jadi bukan sekedar, jadi ini jenisnya, makna dari mualatul al-kufar. Mudhaharatul musyrikin, muawanatuhum, ridho terhadap amalannya, atau ada harapan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum mukminin, itu berharap bahwasanya orang kaum musyrikin dan kaum mukminin itu berharap bahwasanya orang musyrik itu yang menang. Ini masuk dalam mualatul kufar kubra. Masuk dalam mualatul kubra. Mualatul kufar al-kubra. Demikian juga tidak ada pengkafiran terhadapnya, atau tawakuf, atau ragu, atau bahkan apa? Membenarkan dari madhabnya. Ini masuk mualah. Adapun mualatul sugra, ini bentuknya apa? Semang disebutkan contoh-contohnya. Seorang ada hubungan seperti bentuknya ziarah, tapi bukan karena apa? Karena dakwah, tapi karena ada uns, kesenangan satu sama lain. Iya, kesenangan satu sama lain. Bukan karena ziarahnya karena dakwah. Maksudnya ada maslahat untuk agama, dia bisa dakwah atau apa. Tapi sekedar ziarah bentuknya apa? Kesenangan saja, kesenangan dunia. Jadi ini dua hal. Kata beliau, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Jadi ini salah satu dikatakan pembatal keislaman, yaitu adanya wala terhadap kaum kafirin atau kaum musyrikin. Apa tadi wala artinya? Adanya kecintaan. Iya. Ini mualatul kufar, diantaranya mudhaharatul musyrikin, membantu mereka dalam peperangan, membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, menolong mereka dengan harta, dengan apa saja yang menjadikannya itu berada di atas dari kaum muslimin. Di antara mualatul musyrikin juga adalah cinta kepada mereka. Iya, walaupun tidak ada bantuan dalam hal untuk memenangkan mereka dalam perang, tapi ada kecintaan terhadap kaum musyrikin, cinta kepada kaum musyrikin. Di antaranya juga tasyabbuh mutlak,
Iya, tasyabbuh pada akidah mereka. Tasyabbuh pada akidah mereka. Demikian pula disebutkan muwalatul kufar itu adalah seorang yang ikut mereka di dalam negerinya. Iya, bersamaan mereka ini tidak ada paksaan terhadapnya, ikhtiar, ikut berperang, mengikuti hukumnya. Iya, senang karena dilarang untuk menampakkan keislaman dan dia orang yang beragama Islam. Iya. Beda kalau halnya seorang yang ada paksaan di dalamnya. Ada paksaan, maka ini keluar dari hal tersebut. Bahkan disebutkan sebagaimana yang telah berlalu, dia jatuh di dalam apa? Dosa besar seperti yang tersebutkan kemarin di mana? Di Sittatu Mawadhi minas Sirah ya, tentang hijrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna dari mudhaharatul musyrikin. Bagaimana mereka seorang muslim yang menolong kaum musyrikin, membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian berdalilkan beliau rahimahullahu taala dengan dalil wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang bertawalli, ada kecintaan, ada nusrah, ada pertolongan, masuk semua maknanya. Ada tasyabbuh, tapi tasyabbuh mutlak, ya, tasyabbuh mutlak pada akidah mereka atau pada hal yang menjadi kekhususan mereka dari agama mereka. Fa innahu minhum, maka dia akan masuk dari bagian dari kaum itu. Maksudnya dia menjadi apa yang mereka berada di atasnya dari kekafiran. Dari kekafiran. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamai mereka yang bertawalli kepada kaum musyrikin itu dinamai dengan orang-orang yang zalim, dinamai dengan orang-orang yang zalim. Penamaan ini menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang haram, ya. Penamaan mereka dari orang-orang zalim. Jadi kalau ada ayat seperti ini, itu menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Jadi ini ringkas saja dari musannif rahimahullah tentang pembatal yang ke-8 ini, tentang mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Jadi ini pada hakikatnya membahas tentang apa? Bab apa? Wala wal bara'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang untuk wala terhadap kaum mukminin, cinta kepada mereka. Ya. Ada pemuliaan terhadap mereka. Ada pemuliaan terhadap mereka. Kemudian al-bara'. Bara' terhadap kaum musyrikin. Bara' ini karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Memusuhinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang mereka anut, agama yang mereka berada di atasnya. Ini secara umum saja, ya. Kita tidak usah terlalu lebar dalam permasalahan karena ini masalah walau itu panjang. Banyak yang perlu dibahas. Cuman kesimpulannya, seorang yang menolong kaum musyrikin dalam hal seperti ini, ya, membantu mereka, ada keyakinan, kecintaan terhadap mereka, itu dijadikan mereka bagian dari kaum tersebut. Bagian dari kaum tersebut. Dan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita membenci mereka. Kita meyakini kekufuran mereka. Kemudian kita meyakini bahwasanya mereka adalah musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Jadi ini ringkas saja. Kita tidak
terlalu dalam masuk karena banyak permasalahannya. Taib. Adapun yang kesembilan ini mungkin kita akhirkan di pertemuan besok insyaallah. Taib, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.